Shalom, masih dengan ibadah di rumah masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini, Mister akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di sini ceritanya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana ada seorang bapak mempunyai dua orang anak. Nah, bapaknya di sini sebenarnya menggambarkan tentang Tuhan, dan dua orang anak ini bicara tentang manusia. Oke, kita akan mulai perumpamaannya. Saya tidak akan membahas satu persatu ayatnya karena memang bisa dibaca sendiri di rumah, waktu kita terbatas. Oke, di sini ceritanya adalah seorang anak yang bungsu ini meminta harta warisan pada bapaknya. Dengan kata lain, si bungsu bilang sama bapaknya untuk bapaknya mati aja karena dia mau hartanya. Nah, setelah mendapatkan bagian dari hartanya itu, karena bapaknya ternyata memberikannya, bapaknya memberikan harta itu dan dia pun pergi. Setelah pergi, dia foya-foya dengan hartanya itu, dan hartanya pun habis. Ternyata di negeri tempat dia berada saat itu adalah mengalami bencana kelaparan, kesusahan yang sangat parah, sehingga semua harta dia habis, dan dia pun mulai mengalami kelaparan. Dia pun mulai mencari pekerjaan, dan dia mendapat pekerjaan sebagai penjaga babi. Saking laparnya, dia mau makan makanan dari ampas makanan babi. Nah, ternyata di saat kondisinya seperti itu, dia mengingat bahwa orang yang bekerja pada bapaknya ini, si bungsu ini, dia mengingat bahwa orang upahan bapaknya itu bisa makan berlimpah-limpah di rumahnya, sementara dia kelaparan. Sehingga dia memutuskan, oke, saya pulang aja. Saya pulang ke rumah. Kenapa? Kalaupun bapak marah dan bapak nggak mau mengangkat saya sebagai anak lagi, nggak mau dianggap lagi sebagai anak, oke, nggak apa-apa, saya jadi orang upahan bapaknya. Supaya apa? Yang penting saya bisa makan. Saking susahnya dia, dan dia mau pulang bukan untuk minta maaf sama bapaknya. Dia hanya membuat skenario. Dia akan bilang sama bapaknya bahwa, wah, bapak saya nggak cocok lagi disebut sebagai anak bapak, saya telah bersalah, apa segala macam. Dan dia sudah mulai merekayasa ceritanya. Nah, ternyata segitunya pulang, sesampainya di rumah, dia masih jauh pun bapaknya udah berlari menghampiri dia. Ternyata bapaknya udah sangat rindu sama dia. Dan ternyata bapaknya ini tidak marah. Bahkan justru langsung memeluk dia, tidak mendengarkan apalagi kata-kata dia untuk menanyakan kamu dari mana, apa, enggak ada. Dia justru langsung bilang sama hamba-hambanya, lekas ambil pakaian, lekas berikan dia sepatu, berikan dia cincin. Artinya apa? Bapaknya tidak melihat kondisi dia. Bahkan bapaknya itu memeluk dia, walaupun dia sebenarnya habis dari penjaga babi ya. Ketika orang menjaga babi, mungkin baunya dia pun tidak akan jauh-jauh dari bau babi. Tapi bapaknya nggak peduli. Bapaknya memeluk dia dengan tidak menghiraukan bau yang ada pada dia. Itulah kasih Bapa, itulah kasih Tuhan pada kita. Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kita, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Oke, ceritanya berlanjut. Akhirnya mereka pun pesta, dan ternyata si sulung masih bekerja. Ketika si sulung pulang, si sulung melihat ada pesta di rumahnya, dan dia bertanya, ada apa? Kok bisa ada pesta? Salah seorang hamba yang bekerja di rumah itu menjawab, oh, adikmu sudah pulang, bapak membuat pesta dan bla 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 bla. Akhirnya si sulung justru marah. Wah, kenapa dia begini, kenapa bisa begitu? Oke, dia nggak mau masuk rumah, dia nggak mau terlibat dalam pesta itu, sehingga akhirnya bapaknya yang keluar menghampiri dia. Nah, ketika bapaknya keluar, bertanya sama dia, ngobrol sama dia, ternyata si sulung ini pun punya kesalahan. Yaitu apa? Dia selama ini berpikir bahwa dia bekerja untuk bapaknya. Padahal harta bapaknya itu sudah dibagi dua antara dia dan adiknya. Dia tidak mengerti itu, dan dia beranggapan bahwa dia masih bekerja pada bapaknya. Sebenarnya bapaknya sudah merelakan bahwa bapaknya ini yang numpang sama anaknya.
Itulah. Tapi dia tidak mengerti kondisi seperti itu. Sebenarnya bapaknya sudah bilang, apa yang menjadi punyaku itu kepunyaanmu. Apa yang menjadi kepunyaanmu itu punyaku. Nah, karena apa? Harta itu sudah dibagi dua. Punya si bungsu dan si sulung. Punya bapaknya ada? Enggak, karena udah diangkat mati. Karena itu membagi warisan. Nah, ketika sudah seperti itu, si sulung bagaimana? Dia tidak mengerti ternyata segitunya dibagi tentang warisan. Dia masih berpikir itu punya bapaknya. Ah, sudahlah, saya bekerja kok sama bapak saya. Untung dia mengerjakannya dengan baik. Kalau dia pun mengerjakannya asalan, oh ya udahlah, si bungsu dapat harta, aku masih kerja sama bapakku, ya udahlah kerjainlah asal-asalan. Hello, itu harta dia. Kalau dia nggak mengelola dengan baik, bagaimana? Sama kacaunya. Untungnya dia bekerja dengan baik, tapi dia tidak mengenal bapaknya. Dia tidak mengenal apa yang menjadi haknya. Dia bilang sama bapaknya, oh saya udah kerja baik, saya udah kerja mati-matian untuk bapak. Tapi bapak nggak pernah memotong satu kambing pun buat saya. Untuk saya bersenang sama sahabat-sahabat saya. Hello, itu punya dia. Suka-suka dia mau diapain. Tapi dia malah menyalahkan bapaknya. Nah itu juga sering terjadi sama kita. Kita melayani Tuhan. Kita bilang, oh saya udah berbuat baik, saya udah berbuat begini-begini. Tapi kenapa kok berkat Tuhan sepertinya gitu-gitu aja sama saya. Sementara ada saudara saya yang seperti itu, wah kelakuannya, wah bejatnya bukan main, wah bang, tapi kok dia sepertinya hidupnya enak-enak aja. Hello, jangan seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan bagianmu dan bagiannya. Dan Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tuhan sudah memberikan bahkan anaknya yang tunggal untuk mati, untuk menebus kita dari dosa kita. Itu artinya apa? Tuhan sudah memberikan segalanya pada kita. Tinggal kita mengambil itu semua. Kenalilah Tuhanmu, terutama dalam kondisi seperti ini. Ketika kita mengalami kesulitan, apakah kita perlu menggerutu? Tidak. Kita tinggal meminta pada Bapa yang memiliki semuanya. Kita tinggal meminta, oh saya benci dengan keadaan seperti ini, saya ingin berubah, saya ingin begini, saya ingin begitu. Katakan pada Bapa, dan Bapa akan memberikan itu kepadamu. Amin.